Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di Masjid Darul Ukhuwah di wilayah Bintara ya, Loka Indah. Dan ini habis melakukan namanya kajian duha, diikuti oleh banyak ibu-ibu dan ibu-ibunya sangat antusias ya. Nah, seperti apa videonya? Ikuti terus ya dalam link video ini, disimak. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Masuk kayaknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi nih, masih pagi ya Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, yang terhormat Ibu Lurah, kemudian tadi ketua apa istilahnya? Ya, apa? DKM ya, Ibu Ani tadi ya. Kemudian Bu RW-nya juga. Kemudian Bu Ida, kalau Bu Ida kita mungkin pernah berapa ya? Kalau ketemu baru kali ini kayaknya ya Bu ya. Oh iya, waktu anak saya nikah. Baik Bapak Ibu sekalian, senang sekali diundang pada kajian duha dengan tema yang saya pikir ini sesuatu yang luar biasa gitu ya, dibahas di sini. Dan ketika Pak Ishak ini teman saya waktu kuliah S1 di IKIP Jakarta. Kami sama-sama guru PKN cukup lama gitu ya. Hanya barangkali ini kita ketemu sih sebenarnya jarang, dan ini membuat jadi bisa memperpanjang tali silaturahmi kita. Baik Bapak Ibu sekalian, saya waktu di kontak Pak Ishak saya bilang, tapi saya nggak bisa ya kalau suruh mengungkapkan dalil-dalil Al-Qur'annya, saya bilang. Oh nggak apa-apa, secara umum aja. Oh kalau secara umum baiklah gitu. Saya akan coba untuk mengingatkan kita semua bahwa ada hadis ya sebenarnya yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa kita disuruh mendidik anak kita sesuai zamannya. Karena zaman kita dengan zaman anak kita itu sudah berbeda. Dan memang kan Al-Quran sendiri adalah kitab suci yang mengikuti perkembangan zaman juga kalau kita mengkajinya. Dan sekarang kita mau ngobrolin eranya udah beda. Sekarang udah eranya adalah era digital, dimana kondisi dulu sama kondisi sekarang berbeda. Mungkin dulu ya Bapak Ibu kita ini dibesarkan pada situasi kita banyak bermain di luar gitu ya. Mungkin lamanya kita bermain di luar itu sama dengan bermainnya anak-anak kita dengan gadgetnya di rumah. Mereka mager, duduk. Dulu tuh kita bau matahari ya, berkeringat-keringat gitu. Era sekarang tuh kita mulai sedikit sekali melihat aktivitas seperti itu. Nah, kita lah yang harus mendorong untuk anak-anak kita melakukan itu. Nah, sebenarnya lebih baik adalah seorang anak itu kena matahari gitu ya, pagi hari gitu, terusannya juga berkeringat gitu. Itu sebenarnya sesuatu yang sehat. Tapi sekarang anak-anak kita, apalagi setelah pandemi, anak-anak kita itu betul-betul menjadi generasi menunduk ya, generasi yang kemudian mager juga, mager malas gerak. Nah sebenarnya bagaimana sih sebagai orang tua kemudian kita menyikapi kondisi yang sekarang, bahwa gadget itu bukan sesuatu yang harus dijauhi juga, dia bisa juga dimanfaatkan untuk hal-hal positif. Bahwa bermain gadget misalnya dengan menggunakan game online boleh aja, tapi kita punya batas-batas waktu, jadi harus membuat aturan main dengan anak-anak kita. Baik, kita coba next. Nah Bapak Ibu, memang belajar menjadi orang tua harus kita lakukan, karena ternyata nggak ada sekolahnya untuk jadi orang tua. Kemudian yang kedua, bahwa sebagai orang tua yang baik ternyata kita tuh butuh pengetahuan, butuh semangat berbagi dan belajar. Ya karena kita pasti bisa salah, pernah salah. Dan itu sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Karena memang tadi jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya. Lalu Bapak Ibu, kita semua harus nyadari juga bahwa anak-anak kita tuh bisa kena gangguan kesehatan mental. Karena beberapa sebab, kita saja yang dewasa demikian, yang sebenarnya udah bisa memanage hati kita. Nah anak-anak kita ini enggak gitu ya. Nah misalnya gini Bapak Ibu, ketika anak kita tuh, saya sayang sama anak saya marahin anak saya tuh justru karena saya sayang. Iya betul, nggak ada orang tua yang tidak mendidik dengan
dengan niat baik. Yang kedua, tidak ada orang tua yang tidak sayang kok sama anaknya. Tapi ketika Bapak Ibu sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit berteriak, sedikit-sedikit ngomel gitu kepada anak kita, maka sebenarnya yang diingat bukan sayangnya, tapi yang diingat oleh anak-anak kita adalah emosinya Bapak Ibu terhadap mereka gitu. Jadi yang diingat anak-anak itu emosinya, bukan nasihatnya bahkan dari omelan kita gitu. Jadi memang diminta untuk tidak tadi sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit, apalagi dengan menggunakan kekerasan fisik. Karena ternyata mendidik anak dengan niat mendisiplinkan tapi menggunakan kekerasan, hampir di seluruh penelitian di seluruh dunia itu menyatakan bisa berdampak buruk. Tidak ada satupun riset di dunia yang kemudian menghasilkan bahwa pukulan pada anak-anak kita itu akan berdampak baik pada tanggung jawab dan perkembangannya. Itu ternyata nggak ada gitu. Justru ketika anak-anak kita besarkan dengan lembut, dengan kasih sayang, dengan penghargaan, dengan memahami mereka dan maunya mereka tuh sebenarnya apa, anak diajak bicara. Jadi jangan pernah berpikir bahwa udah tenang aja, pokoknya apa yang mama papa pikirkan terbaik buat kamu. Tapi anaknya sendiri nggak pernah kita ajak untuk nanya gitu ya, kita tanya, kamu maunya apa? Kalau mama papa ingin begini, apa pendapatmu? Jadi dialog itu yang sangat diperlukan. Nah, kerap kali anak kita itu menjalankan apa yang kita ingin. Dampaknya apa Bapak Ibu? Akhirnya ketika dia tumbuh menjadi dewasa, dia biasa diatur juga. Dia jarang punya inisiatif. Dia menjadi tidak kreatif. Karena tadi dia selalu dibuat untuk takut menentukan pilihan. Jadi ketika anak kita kemudian dewasa dan dia mulai bekerja, atasannya akan melihat kenapa dia kurang inisiatif. Itu pasti akan punya pengaruh dari pola pengasuhan kita dahulu. Jadi misalnya ketika tanya, udah gak usah banyak nanya gitu ya. Kemudian pokoknya mama papa maunya kamu masuk IPA misalnya. Ya paling sering tuh SMA ya, masuk IPA. Seolah-olah IPS tidak bagus. Padahal anak kita ternyata berjiwa seni. Ternyata anak kita itu sebenarnya lebih mencintai ilmu-ilmu yang humanitis. Jadi sebenarnya dianya yang harus kita tanya gitu. Jadi intinya Bapak Ibu, buat anak kita itu bahagia menjalani hidupnya. Kita kan nggak selamanya berada di sisi dia ya. Tidak ada selamanya kita bisa nolong dia. Mungkin kita pergi lebih dulu dari dia. Nah, untuk dia kita tinggalkan dan dia baik-baik saja, maka kita butuh membangun kemandirian pada anak kita. Nah, mandirinya anak-anak kita nggak bisa kita kemudian mendikte dia dan memaksakan kehendak-kehendak kita kepada anak-anak kita. Jadi orang yang mandiri itu tahu apa yang diinginkan dan kebutuhannya. Orang yang mandiri itu tahu punya tanggung jawab. Jadi ketika misalnya perbedaan sikap perbedaan pilihan terjadi antara kita sama anak kita. Misalnya soal masuk IPA dan IPS. Maka yang penting justru kita bilang, papa mama papa mama akan ridhoi kamu ya untuk memilih IPS, tapi kamu harus punya tanggung jawab. Apa yang rencananya akan kamu lakukan? 5 tahun lagi sebenarnya kalau nanti kamu mau jadi apa, mau seperti apa, itu yang harusnya disupport oleh orang tua. Bukan kemudian memaksakan apa yang kita inginkan kepada anak-anak kita. Karena anak kita itu pribadi yang merdeka dan dia sendiri adalah punya keinginan gitu. Jadi keinginannya ini harus didengar. Nah, disitulah hubungan baik kita dengan anak kita. Kedekatan anak kita adalah bagaimana kita mendidik dia ketika berada dalam pengasuhan kita, apalagi waktu masih kecil-kecil begini ya. Maka biasakanlah mereka mengerti dan tahu apa yang mereka inginkan. Kalau itu salah, tinggal kita lurusin. Misalnya keinginannya kayak ini nggak sesuai gitu. Nah, itu tinggal bagaimana kita meluruskan. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya tadi, kalau anak kita secara psikis nggak baik-baik aja atau bisa nggak mental anak terganggu, bisa. Nah, disinilah kita penting menyadari. Jadi kalau anak kita sakit fisik, kita langsung bawa ke dokter. Tapi ketika anak kita menurut kita tidak baik-baik saja mentalnya, kita mendiamkan. Kenapa nggak kelihatan juga? Nah, padahal kesehatan fisik dan kesehatan mental itu sama pentingnya ya. Bapak Ibu, kemudian orang tua juga harus memiliki kesadaran bahwa pengasuhan itu bukan tanggung jawab seorang ibu aja gitu ya, tapi juga
harus menjadi tanggung jawab ayah. Jadi ayah dan ibu lah yang harus membesarkan anak. Dan dalam berbagai riset di dunia, ternyata anak perempuan yang dekat dengan sang ayah, dia itu punya tumbuh kembang yang jauh lebih baik. Jadi di Amerika Serikat itu ada penelitian terhadap 13.000 orang ya yang sudah berada pada posisi dibuat posisi puncak sukses gitu dan yang tidak. Ternyata ketika ditanya bagaimana hubungan dengan sang ayah, itu ternyata anak-anak perempuan dan anak-anak laki yang dekat dengan ayahnya itu sangat punya dampak positif terhadap perkembangan karir dia ternyata. Jadi itu betapa kedekatan seorang ayah dengan anak tuh menjadi hal yang penting. Jadi kalau kedekatan tuh gini, kan saya kerja, nggak apa-apa kerja, tetapi quality time-nya, kuantitasnya oke enggak, tapi quality-nya. Termasuk ibu-ibu yang mungkin bekerja juga. Kalau kita pulang dari rumah, dari kerja kita ke rumah, ini anak kita udah tidur, ya misalnya karena kita kemalaman, anak kita udah pada tidur. Maka yang penting adalah Bapak Ibu datangi kamarnya, gitu ya. Sebenarnya dia tidur nggak apa-apa, pegang dia, peluk dia, cium dia, gitu. Karena ternyata kedekatan kulit dengan kulit, sentuhan kulit kita dengan kulit anak kita, itu membuat anak kita tuh dekat dengan kita. Dan ketika dia dekat, dia tuh nurut gitu. Artinya ketika dialog terjadi pun dia nurut. Jadi memang anak-anak yang kemudian, kenapa ya susah banget dibilangin? Kenapa? Ya karena nggak ada kedekatan batin gitu. Jadi kedekatan batin yang diperlukan. Contohnya misalnya gini, apa saja yang diminta anak kita turutin, bener nggak ya? Ya namanya sayang, kan sayang itu nggak semuanya yang diberikan kepada anak kita adalah sesuatu yang dia inginkan terus, kan enggak. Anak kita harus belajar, tidak semua hal yang dia inginkan bisa dapat. Dunia ini tuh berjuang gitu. Jadi anak kita pun kalau ingin dapat sesuatu dari kita suruh berjuang. Jadi misalnya gini, saya pengen ganti sepeda pas ulang tahun, oke, syaratnya kasih syarat, ada perjuangan. Misalnya, oke, kalau ranking kamu sekian, misalnya kalau untuk pelajaran, atau kalau untuk sehari-hari, oke, boleh minimal kamu beresin kamar kamu setiap hari rapi dan ngepel di kamarmu aja. Nah, atau kalau dia udah ngelakuin itu semua tahun lalu, tahun ini adalah bantuin mama ngerjain apa gitu, atau papahnya ngerjain apa. Itu penting karena anak-anak itu harus kita ajarin berjuang dari kecil agar menumbuhkan ketangguhan. Nah, orang yang nih anak-anak kita minta apapun dikasih, nggak pakai perjuangan. Bahkan dia belum minta udah kita beliin gitu. Ini kayaknya cocok buat dia gitu. Jadi ini pasti dia seneng. Itu kan namanya apa? Tipe yang memanjakan. Yang terjadi ya apapun yang dia minta dia dapat, sampai gede dia akan nuntut ketika dia nggak dapat. Padahal ketika minta kecil kan minta mainan yang mungkin kita bisa rogoh dari kantong kita, tidak perlu dalam-dalam. Tapi kalau nanti udah gede dia minta mobil, kan dalam banget tuh ngerogohnya. Artinya jangan semua hal yang dia inginkan dapat, nggak harus gitu. Nah, itu akhirnya apa? Menimbulkan tadi hal-hal instan yang ingin didapatkan anak. Atau tadi anak kita kaya raya, anak kita minta apa aja bisa. Kita berarti memenuhi dong kebutuhan dia. Emang kebutuhan dia cuma kebutuhan materi, kebutuhan dia kan juga batin. Jadi untuk apa kaya, banyak harta, tapi kemudian kita juga tidak bisa memberikan kasih dalam arti batin kepada anak-anak kita. Anak kita tuh juga butuh kasih sayang yang kedekatan secara batiniah. Kita contohkanlah peristiwa bagaimana penganiayaan Ananda David misalnya. Ya, bagaimana kemudian kelakuan si penganiaya, orang kaya banget gitu. Dia pamer harta di media sosial dengan harta-harta yang semuanya fantastis harganya. Dan ketika dia menganiaya, dia bilang lapor polisi, nggak ada masalah. Jadi dia pun menantang. Karena apa? Orang anak-anak yang dibesarkan dengan cara itu tuh dia jadi nggak mengerti hukum, bahwa di dunia ini ada konsekuensi dari sebuah perbuatan. Dia nggak takut karena semua bisa dibeli pakai uang. Nanti diuruslah oleh ayahnya, kan bisa begitu tuh. Nah, itu yang nggak boleh terjadi pada anak-anak kita. Kemudian juga misalnya pamer harta. Orang yang pamer harta itu artinya apa? Haus penghargaan kan? Kalau anak-anak kita Bapak Ibu dari keluarga sederhana sekalipun, di media sosialnya dia pamer prestasi, kan lebih baik daripada pamer harta orang tuanya lagi, yang tidak selamanya juga dimiliki kan, gitu.
Dan harta itu bisa cepat habis kok. Tapi coba, anak kita punya ilmu, punya kapasitas. Jadi Bapak Ibu, mulai detik ini coba pelajari. Anak-anak kita itu sebenarnya apa kelebihannya? Karena Tuhan itu adil kok. Nggak mungkin ya anak kita nggak dikasih kelebihan satupun. Nggak mungkin. Bahkan ada 9 kecerdasan menurut Gardner. Dari 9 kecerdasan itu Bapak Ibu, anak tuh bisa punya lebih dari 1. Salah satu kecerdasan dari 9 ada kecerdasan akademik. Tapi ada kecerdasan kinestik, ada kecerdasan gerak, olahraga misalnya lari, jago nari, jago nyanyi, jago musik. Nah, anak Bapak Ibu tuh jago apa? Bisa, dia tuh apa kelebihan yang Tuhan kasih. Lalu berkonsentrasilah pada kelebihan anak kita. Jangan pada kekurangannya. Misal, ini paling sering nih, waktu saya jadi wali kelas ya Bu. Anaknya nilai matematikanya jelek. Padahal nih ada 13 mata pelajaran yang anaknya nggak jelek-jelek di pelajaran lain, tapi hanya matematika. Ya kan nggak semua orang bisa dong matematik. Jadi bukan kiamat kalau anak kita nggak bisa. Dan itu pun dia nggak merah, cuma nilainya di bawah persis KKM. Lalu dia bilang, kebetulan waktu itu nilainya di bawah KKM, jadi KKM-nya 75, anak ini cuma dapat 74 kalau tidak salah, apa 73 gitu. Lalu ibunya dengan emosi di hadapan saya bilang gini, kamu apa ini nih, gara-gara kamu main basket melulu nih, pagi siang sore Sabtu Minggu main basket, ini nih akibatnya. Lah pelajaran yang lain kan nggak buruk. Dia marahin di depan saya. Lalu anak itu udah ngelirik saya tuh, karena dia tahu dia minta bantuan kan. Lalu pokoknya, katanya pakai kata pokoknya coba. Pokoknya mulai semester depan no basket, les matematika. Lalu anak itu udah wajahnya udah nggak enak, tapi dia nggak mau bertengkar sama ibunya di hadapan saya. Lalu saya bilang, saya ngomong sama dia, misalnya namanya D lah, D, kamu keluar dulu. Dia keluar, terus saya bilang sama ibunya, kebetulan yang ngambil rapot itu terakhir dia gitu. Jadi saya bilang, ibu, saya mau tanya, ibu lebih pingin anaknya bahagia atau matematikanya 8? Terus dia jawab, ya mau bahagia dan matematikanya 8. Nggak bisa, harus milih. Lalu dia bilang, ya udah deh, kalau pilih saya pilih bahagia. Pasti akan hancur perasaan. Dia mungkin akhirnya nilai pelajaran yang lainnya hancur, bukan cuma matematika. Dan nggak akan menolong matematikanya. Terus dia bilang, ya tapi ini kan kurang nilainya. Kan nggak kiamat Bu. Nanti Bu kalau dia basketnya jago, ini dia jago banget Bu basket sekolahnya. Nanti dia lomba, dia dapat kejuaraan, dia punya cita ikut pelatnas. Nanti kalau dia lolos dan dia juara dalam satu pertandingan internasional, masuk kuliahnya pakai itu Bu, bisa saya bilang. Jadi nggak perlu digituin gitu. Si ibu ini tadinya masih ngotot-ngotot aja sama saya gitu. Tapi saya jawab aja, ya terserah ibu, kan ibu yang punya anak. Tapi kalau saya jadi ibu, saya akan berikan yang membahagiakan anak saya. Karena begitu saya kasih kebahagiaan itu, dia akan bisa ngerjain yang lain. Tinggal sekarang ibu kasih tanggung jawab. Oke, kamu boleh main basket. Tetapi kamu harus punya tanggung jawab untuk memperbaiki nilai ini ke depan. Buat kayak gitu, bukan kemudian kita nggak no basket, ya udah kasihan nih anak gitu. Jadi Bapak Ibu tadi, ketika kita kemudian niatnya adalah betul niat kita ingin anak kita nilainya baik, tapi tadi jangan memiliki pandangan yang seolah-olah hanya kita yang berhak menentukan dia gitu. Ajaklah anak kita bicara. Ya, itu misalnya satu contoh ya. Nah Bapak Ibu orang tua itu kalau sekarang emang harus update teknologi. Apalagi kalau Bapak Ibu punya anak SMP gitu ya, SMA. Mau nggak mau Bapak Ibu harus punya IG ya, agar bisa berteman sama dia. Untuk tahu perilaku dia ketika berada di dunia maya. Untuk tahu teman-temannya dia juga. Nah jadi jangan sampai IG kita diblok sama dia gara-gara hubungan kita juga buruk dengan dia. Misalnya saya pernah, jadi orang tua murid ini tanya sama saya, ibu katanya, ibu ini ya berteman dengan anak saya di media sosial, dan anak saya itu pasti like ibu, pasti komenin ibu, dia tuh ngagumin banget ibu, dia bilang ke saya. Terus saya bingung kan dengan ucapan dia. Emang kenapa ya Bu? Apa ada yang salah dengan itu semua? Enggak Bu, karena saya diblok. Jadi ibunya diblok gitu. Terus, oh ya, sejak kapan?
agak lama. Bu, saya yakin dia ngeblok tuh ada penyebab. Kira-kira ibu mau nggak cerita ke saya, biar nanti saya bisa komunikasi sama anak ibu agar ibu tidak agar bloknya itu blokirnya itu mulai dihilangkan. Terus dia jawab, jadi gini Bu, saya sebenarnya saya itu kan hanya khawatir sama dia. Jadi misalnya, ini anaknya perempuan, dia itu posting lagi di rumah, terus pakai celana pendek gitu. Jadi kan saya bilang, kamu jangan dong pakai celana pendek di posting gitu. Ngomongnya di mana ibu? Ya ngomongnya begitu dia posting saya langsung ngomong. Oke, tidak mencari saat yang baik. Oke, terus yang kedua, jadi ibu nggak cari saat yang tepat, enggak. Terus yang kedua, dia tuh cerita bercanda sama temennya. Terus ibunya bilang gini, kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Nah jadi ibunya memang ikut campur terhadap itu. Nah lalu saya tanya sama anaknya kemudian, sehari setelahnya. Anaknya bilang gini, ibu saya rese Bu. Gimana resenya? Nih ya Bu ya, saya baru posting, ngoceh apa, udah mendingan saya blok aja. Pokoknya biar dia nggak tahu postingan saya. Nah itu hal yang kemudian diungkapkan oleh anaknya. Kan ini perlu dibicarain akhirnya. Jadi akhirnya waktu itu saya bilang, ibu kalau ibu mau nanti dibuka, saya bisa bujuk anak ibu, tapi ibu harus ngubah cara ibu. Jadi ini misalnya nih ya Bu ya, ini anak kita pakai celana pendek ada di IG, kita nggak mau nih. Ngomongnya gini Bu, cari waktu yang tepat, lagi bahagia-bahagianya, duduk dekat, lagi ketawa-ketawa, lalu gini, buka IG sambil bilang, nih kamu cantik nih foto yang ini gitu, keren apa, terus gini. Nah kalau ini nih ya, menurut mama kependekan, tapi kalau menurut kamu ini celana kependekan nggak ya? Terus bisa kira-kira pas gak sih di sini? Nanya bentuknya, bukan bilangin itu hapus saja itu, ini kata anaknya gitu. Jadi dia ngerasa ibunya rese gitu kan. Nah akhirnya saya bilang, Bu, pas itu komunikasikan, nah barulah ada komitmen yang kemudian anaknya ngebuka. Karena menurut saya penting juga sih ibunya tahu, tapi jangan terlalu memasuki. Ya kalaupun ada yang nggak kita suka, jangan langsung, cari kondisi yang tepat. Karena anak kita kan juga baru pulang sekolah langsung diomelin, itu IG kamu ini, ya jelas dia marah gitu. Jadi penting juga mencari waktu yang tepat untuk berbicara dengan anak-anak kita ketika menurut kita itu nggak pas gitu ya. Nah lalu next, nah Bapak Ibu, kita kan harusnya masuk ke pengasuhan positif nih ya. Pengasuhan positif itu sebenarnya adalah pola asuh ya, pengasuhan anak yang sehat, di mana kuncinya ayah dan bundanya tuh kompak. Jangan sampai ayahnya punya kebijakan apa, ibunya punya kebijakan yang berbeda. Apalagi kalau tinggal sama nenek, neneknya beda lagi. Nah anak kita bingung mau ikut yang mana. Akhirnya dia tidak memiliki nilai yang dia pegang karena semuanya berbeda. Lalu yang kedua, keluarga menerapkan gaya pengasuhan sehat, kesehatan mental yang lebih baik sehingga menjaga hubungan yang positif dengan orang lain serta memiliki tujuan dalam hidup. Prinsipnya gini Bapak Ibu, kalau kita bahagia, coba Bapak Ibu pasti ngerasa bahagia, misalnya habis dapat bonus, kan bahagia banget tuh. Nanti disapa orang pokoknya kayaknya semua indah gitu kan. Agak mau diserempet motornya minta maaf, kitanya juga senyum-senyum. Maklum habis dapat bonus gitu kan. Begitupun kalau kita misalnya jatuh cinta kan semuanya indah ya. Nah jadi ketika jatuh cinta itu Bapak Ibu dulu pernah merasakan kan. Jadi apa saja tuh terasa indah. Nah jadi mau diapain juga kita tuh gak akan pernah marah. Tapi coba dalam kondisi kita tertekan, apa saja jadi marah. Guru juga gitu ya, habis marahan sama pasangannya, nyampe di kelas belum netral. Nah itu bisa anak geser dikit aja bisa diomelin gitu sama dia, karena dia harus meluapkan kan rasa kesal di hatinya kan. Harusnya di pasangannya, jatuhnya ke muridnya. Oke, nih sekarang saya mau pulang ke studio di Kelapa Gading, Jakarta Utara, setelah tadi menjadi narasumber dalam kajian duha yang diikuti oleh ibu-ibu ya dan bapak-bapak di Komplek Bintara Loka Indah. Dihadiri juga oleh Ibu Lurah ya, Ibu Lurah sebagai ketua penggerak PKK. Dan sekarang saya akan menuju ke Kelapa Gading ya, kembali ke rumah, kembali ke studio, dan semoga ini bermanfaat. Tidak hanya ya pola parenting ini, saya sangat senang banget gitu untuk jadi narasumber parenting bagi para ibu dan para bapak ini ya. Mudah-mudahan ini akan punya manfaat dalam upaya memperbaiki pola asuh,
bagi anak-anak ya, agar mereka dapat tumbuh kembang lebih baik demi kepentingan terbaik bagi anak ya. Semoga juga bermanfaat nih untuk para penonton YouTube Jurnal Retno Listiarti. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Saya lanjutkan perjalanan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.